Halo semuanya, kembali lagi di Travel Brand Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan berceloteh ya seputar mobil, motor, berkendara di jalan ya. Oke, mari kita jalan dulu. Kita kasih jalan dulu ya. Kita arah depan lewat. Yang pertama, karena ini musim hujan ya di daerah Jawa, sering hujan, tolong pastikan selalu ya kalian membawa jas hujan ataupun mantel bagi yang pengguna motor. Terus bagi yang pengguna mobil juga begitu, ketika hujan melewati genangan air di jalan, tolong pelan-pelan karena kasihan ya yang pengguna motor ya, nanti akan terciprat oleh genangan air. Begitu juga untuk pengguna motor, sesama pengguna motor ya, semua kendaraan pada umumnya, ketika ada genangan air di jalan, kalian itu wajib menurunkan kecepatan karena itu juga sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas ya. Jadi begitu untuk yang pertama itu. Yang kedua, bagi pengguna motor dulu deh. Bagi pengguna motor, ketika kalian melewati jalan yang lumayan macet, yang crowded ya, jalannya sempit, terus macet juga, banyak lalu lalang kendaraan pemotor, contohnya seperti misalkan di sekitar pasar atau perbelanjaan. Kalian bagi pengguna motor tolong lebih hati-hati ya, lebih waspada, jangan terlalu selap-selip mencari celah. Ada celah kalian masuk, ada celah kalian masuk, karena itu membahayakan men. Karena kita nggak tahu ya, ada celah yang kita lewati itu tadi di depan, itu kan kita blind spot ya, nggak tahu di depan itu misalkan ada orang nyebrang atau ada lubang di jalan. Nah itu juga membahayakan diri kalian sendiri. Jadi bagi pengguna motor selalu waspada, selalu hati-hati ya. Meskipun kalian bisa selap-selip di jalan, tapi selalu aware di sekitar kalian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apa lagi ya? Bagi pengguna mobil deh. Bagi pengguna mobil yang ingin turun dari mobil dan kalian berhentinya di pinggir jalan pas, pastikan selalu kalian sebelum buka pintu tengok kendaraan di belakang mobil kalian. Jika kalian berhenti di kiri jalan, otomatis kalian tengok arah kanan. Jadi apa ya, saya banyak menemui kecelakaan yang berujung naas atau meninggal korbannya. Karena apa? Karena mobil buka pintu, asal buka pintu, dan akhirnya apa? Terkena kendaraan roda 2 atau motor roda 2 ketika pintu itu tadi dibuka. Dan lebih tragisnya, ketika mobil tadi buka pintu terus kehantam oleh motor dan motornya jatuh dari belakang, kehantam oleh truk ataupun mobil, itu yang berbahaya. Saya sudah beberapa kali di daerah saya ya, saya jumpai kecelakaan yang serupa seperti itu. Paling enggak sudah ada 3 kecelakaan seperti itu dan semua korbannya meninggal dunia. Jadi tolong ya, bagi pengguna mobil selalu perhatikan kanan kiri kalian, karena ya kalian membawa mobil dengan ukuran yang lebih besar ya daripada motor. Otomatis itu kan akan memakan bahu jalan. Nah, ketika buka pintu pastikan selalu kalian hati-hati seperti itu. Itu yang ketiga. Terus kemana nih mobil? Oke, lanjut untuk yang keempat. Ini untuk truk muat material pasir ya. Tolong Pak, bagi bapak-bapak atau pakde-pakde ya yang bawa muatan pasir, tolong sekali itu pasirnya ditutup terpal di atasnya. Karena apa? Jika pasir itu tidak ditutup,
ketika di bawah jalan, maka pasir itu sedikit banyak pasti akan terhempas oleh angin. Nah, ketika pasir itu tadi kan butirannya kecil-kecil ya, terhempas oleh angin, otomatis itu akan membuat pengguna motor di belakang itu akan terganggu, bisa kelilipan ataupun matanya bisa kemasukan kerikil dan lain-lain, dan itu bisa membahayakan. Kita kasih jalan dulu. Jadi seperti itu ya. Tolong untuk truk-truk muatan pasir pastikan ditutup terpal pasirnya agar tidak membahayakan pengguna motor di belakangnya. Kalau pengguna mobil mah mau ditutup mau enggak ada bedanya, paling ya cuman ya agak bencel-bencel dikit, tapi ya halus aja, kena cat mobil kan pasirnya. Yang bahaya tuh jika terkena pengguna motor terus kelilipan, secara refleks kelilipan, matanya mejem, ya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kecelakaan, bisa menabrak dan lain-lain seperti itu. Itu yang keempat. Terus untuk yang kelima, bagi pengguna motor nih, biasanya pengguna motor kan ngekor di belakang mobil ataupun truk ya. Anggap aja ngekor di belakang mobil deh. Misalkan kalian jalan stabil nih, jalan konstan, terus kalian ada di belakang mobil. Nah, pastikan jika laju kalian pelan, pengguna motor ini tadi ya, jika laju kalian pelan, tolong kalian ambil jalan agak ke pinggir agar tidak mengganggu pengguna jalan yang di belakang. Karena jika kalian jalannya pelan terus posisinya ada di tengah-tengah jalan, itu akan menyulitkan pengendara yang di belakangnya, terutama pengguna mobil, karena space atau ruang jalan itu tadi sudah termakan oleh motor yang ada di tengah-tengah jalan tadi. Kalau di tengah-tengah jalan laju kalian kencang ya nggak apa-apa, tapi yang masalah itu di tengah jalan dan jalannya pelan, nah itu menghambat. Terus untuk pengguna motor lagi ya, jika di belakang mobil kalian jangan ngekor di jangan ngekor di tepat di tengah-tengah mobil. Gimana ya ibaratnya, jangan kalian berposisi di depan pintu bagasi lah, seperti itu. Karena apa? Nah, kondisi jalan kan tidak menentu ya, ada yang lubang, ada yang tambalan. Nah, ketika mobil ini jalan, misalkan mobil Innova depan nih, saya bawa motor, terus saya ngekor di belakangnya, saya posisinya pas di belakang depan plat nomor ya, posisinya saya pas di belakang plat nomor. Terus mobil Innova ini dia kalau ada jalan berlubang kan nggak mungkin dia injak ya kan, pasti dia menghindar atau enggak dia langkahin. Lubang ini tadi pasti dilangkahin oleh mobil, nggak mungkin diinjak. Nah, ketika saya ada di posisi tengah-tengah mobil, terus mobil ini melangkahi lubang, ya pasti saya akan kaget karena saya menginjak lubang, apalagi lubangnya yang cukup dalam, bisa-bisa saya terjatuh. Nah, jadi seperti itu ya. Bagi pengguna motor, kalau ngekor di belakang mobil itu jangan pas di tengah-tengah mobil. Kalau bisa itu ngekor di belakang roda kiri lah ya, biar nggak di tengah-tengah jalan kalau kalian jalannya pelan. Jadi seperti itu, nangkep ya analoginya ya, gambarannya ya. Bagi pengguna motor kalau ngekor jangan berada di belakang plat nomor, tapi di belakang ban kanan ataupun ban kiri, biar ketika ada lubang di jalan kalian tidak kaget dan tidak terjatuh seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Bagi kalian yang mungkin pernah mengalami masalah di jalan atau seperti apa, bisa sharing-sharing lewat komen ya, atau tanya pendapat saya bagaimana begini dan begitu, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas jika ada kesempatan.
Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini agar saya terus semangat untuk membuat konten video yang semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua, yang edukatif ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman kalian juga mendapat pencerahan sedikit banyak, semoga ada manfaatnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.